Oke, aku mulai ya. Hai Sobat Ape, gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik aja kan ya? Apalagi UAS udah berlalu, tandanya liburan udah di depan mata nih. Pasti pada happy semua dong ya. Oh ya, senang sekali saya Selvia Solika bisa menyapa para Sobat Ape di podcast Kamis Manis. By the way, kalian udah pada matengin podcast sebelumnya nggak nih Sobat Ape? Pastinya udah dong ya. Ayo, siapa nih yang belum? Cepetan dengerin podcast sebelumnya eksklusif hanya di Spotify dan YouTube channel kita. Podcast kali ini nggak kalah serunya dari podcast sebelumnya Sobat HP. Ada penasaran nggak nih? Baik, aku lanjut ya. Kuliah di masa pandemi kayak gini terasa cepet banget berlalu nih. Kayak baru aja kemarin kita ngasihin karesan dan tiba-tiba sekarang udah puas dan liburan dari depan mata aja nih Sobat HP. Kalian udah ada rencana buat liburan belum nih? Atau kalian tetap di rumah aja melihat kondisi pandemi yang masih seperti ini? Nah, untuk membahas tema kali ini, kita akan mengenai menyambut liburan semester ini. Gimana kalau kita undang narasumber yang akan menemani kita selama podcast kali ini? Narasumber yang super aktif dan keren dalam berorganisasi Sobat AP. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja aku sapa kali ya. Halo Mas Andi, gimana nih kabarnya? Halo semuanya, alhamdulillah kabarnya baik dan sehat. Oke. Oh ya Mas Andi, boleh nih perkenalan dulu dan kesibukan kuliahnya ngapain aja nih? Oke, oh ya sebelumnya Muhammad Sandi, biasa dipanggil Sandi, asalnya dari Probolinggo, di Administrasi Pendidikan angkatan 2019 itu. Mungkin untuk kesibukan pada semester ini atau liburan ini, ya yang pertama itu adalah KKN, yang kedua itu mengurusi BEM, dan yang ketiga juga mengurusi organisasi daerah seperti itu. Wah, sibuk sekali ya. By the way, Mas Andi itu kan sekarang jadi Kepala Departemen RPK atau Riset dan Pengembangan Keilmuan di BEM FIP. Nah, meskipun dalam kondisi liburan kayak gini nih, pastinya BEM nggak libur dong, karena ada rapat untuk diskusi agenda atau proker yang akan dijalankan. Nah, apa sih motivasi Mas Andi tetap semangat dan aktif dalam menjalani organisasi meskipun dalam kondisi liburan kayak gini? Karena kalau mahasiswa pada umumnya pasti mengisi liburan tuh dengan main-main sama temen. Tapi Mas Andi tetap aktif nih dalam mengisi liburan kali ini. Silakan Mas Andi. Untuk mengisi liburan dengan mengikuti organisasi tentunya sama-sama asiknya. Meskipun kita berada di lingkup organisasi itu nggak semena-mena kita hanya rapat-rapat terus, tapi kita di organisasi juga paling dikit itu ngopi-ngopi dan liburan-liburan muter-muter di daerah Malang. Kalau di Probolinggo itu kita muter-muter sama organisasi daerahnya seperti itu. Dan juga kalau di KKN yang ini itu kita mengeksplorasi desa atau kita mencari isi desa tersebut seperti itu. Kalau semangat untuk tetap menjalani di BEM maupun di organisasi daerah itu yang pertama saya mengabdi kepada daerah dan kepada UM untuk tetap aktif dalam organisasi seperti itu. Tujuannya yang pertama untuk mencari teman, yang kedua itu untuk mencari relasi, dan juga yang ketiga mencari pengalaman untuk kedepannya seperti itu. Karena jika hanya lingkup perkuliahan kita hanya tahu hanya tentang materi, tapi untuk pelaksanaannya itu belum tentu sama dengan materinya seperti itu. Oh, oke. Tapi selain kesibukan kuliah, selama liburan kali ini, Mas Andi itu ngapain aja? Selama liburan ini ya paling enggak membantu ayah di rumah itu berternak. Alhamdulillah ayamnya juga lumayan banyak ya, dan juga mengembangkan pakan ayam yang awalnya itu pakannya itu banyak dan boros, itu dapat ditanggulangi oleh apa yang namanya makan hasil dari pisang seperti itu. Nah, jadi pisang itu kita olah bukan pisangnya yang buahnya, tapi pohon pisangnya.
itu diolah menjadi pakan ternak sehingga kita dalam memberi makan itu nggak seboros kita beli di toko-toko seperti itu. Dan untuk kesibukannya mungkin sebelum liburan saya mencoba usaha jamur. Dan sialnya itu semuanya jamurnya itu nggak jadi jamur, tapi hanya menjadi backlog. Waktu itu emang minim pengalaman dan juga orang yang mengerti di daerah Probolinggo itu tentang jamur. Jadi jamurnya dikatakan gagal seperti itu. Mungkin kesibukannya hanya 2 itu. Kalau di rumah itu ya mengurusi ternak ayam itu sama budidaya jamur seperti itu. Wah, seru juga ya berarti. Ngomong-ngomong kan Mas Andi asalnya dari Probolinggo ya. Ada nggak sih destinasi yang menarik dan unik banget nih, yang wajib banget dikunjungi oleh para sobat AP sebagai referensi liburan kuliah kali ini? Silakan Mas Andi. Untuk destinasi wisata yang ada di Probolinggo itu sebenarnya nggak sebanyak di Malang seperti itu ya. Mungkin hanya yang terkenal itu yang pertama itu ada Gunung Bromo. Mungkin teman-teman sudah nggak asing ya sama Gunung Bromo seperti itu. Untuk yang kedua itu ada BJBR. Nah, BJBR ini seperti hutan bakau yang dikelola oleh Kota Probolinggo untuk menjadi wisata. Jadi di BJBR itu ada namanya wisata bakau yang isinya itu ada penginapan dan makanan dan juga view-nya itu alhamdulillah memenuhi. Mungkin untuk yang terkenal hanya 2, tapi ada juga beberapa yang di daerah Teres, kalau nggak salah itu di daerah Teres itu ada air terjun Jaran Goyang, dan di sebelahnya lagi di tempatnya di Teres juga itu ada pemandian air hangat dan juga peternakan susu sapi. Teman-teman kalau misalkan ke sana itu bisa meminum susu sapinya secara langsung. Jadi kayak fresh seperti itu. Mungkin hanya itu aja yang wisata yang bisa dikunjungi oleh sahabat AP untuk ke Probolinggo. Gitu. Oke, baik. Kan setiap orang pasti memilih caranya sendiri untuk mengisi liburan kuliah ya. Mengisi liburan dengan stay ke teman-teman. Ada yang masih tetap stay at home, tetap di rumah aja. Kalau Mas Andi sendiri liburan itu lebih suka di rumah aja atau staycation liburan bareng teman-teman lainnya nih Mas Andi? Kalau dari aku pribadi sebenarnya lebih suka liburan sama teman-teman seperti itu, karena kayak bareng-bareng itu lebih asik gitu loh timbang kita liburan di rumah untuk mengisi waktu luang. Dan alhamdulillah itu juga di teman-teman BEM itu pernah liburan juga ke kampus 3 Blitar. Waktu itu juga emang kita ada waktu luang, dan insya Allah untuk kedepannya juga akan diagendakan mungkin oleh teman-teman BEM. Dan mungkin untuk teman-teman AP yang mau mengaji liburan untuk alumni ya, mungkin alumni dari HMJ AP, monggo kita liburan kemana itu kita agendakan dan jadwalkan, terus kita liburan bareng. Kalau gue tahu ya Mas, kan mengingat masa pandemi ini masih belum berakhir dan kasusnya tuh semakin meningkat. Nah, bagaimana sih bisa tetap nikmati liburan tapi tanpa berpergian gitu? Gimana Mas? Silakan. Untuk cara menikmati liburan tanpa berpergian itu sebenarnya banyak cara ya, terutama yang seperti yang aku lakuin tadi itu untuk berternak. Mungkin teman-teman kalau ayam itu mungkin sangat memakan tempat ya. Mungkin untuk yang tidak memakan tempat mungkin bisa memelihara kucing atau memelihara ikan hias atau
juga bisa berkebun atau apa ya, mengoleksi tanaman hias kan. Sekarang kan tanaman hias itu mulai naik harganya, atau pencinta tanaman hias itu mulai up. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan itu untuk mengisi waktu luang atau liburan. Karena kalau misalkan kita mengisi liburan hanya dengan menonton drama atau menonton YouTube, itu kayaknya masih sangat disayangkan, itu tidak produktif seperti itu. Jadi teman-teman bisa mencontoh yang sudah disebutin tadi, agar liburannya itu lebih ada menariknya dan ada bermanfaatnya seperti itu. Ingat liburan perkuliahan itu kan durasinya cukup lama ya, apalagi liburan semester genap ini bisa sampai 3 bulan. Pastinya bosan dong kalau cuma di rumah aja, tapi kalau mau liburan pun di tengah pandemi ini pasti ada rasa was-was sendiri gitu. Ada nggak sih tips dari Mas Andi nih, cara memanfaatkan waktu liburan yang efektif dan berguna gitu? Melihat generasi milenial ini kan pasti liburannya tuh cuma isi dengan rebahan, nonton Netflix, terus nonton drakor yang berepisode-episode, yang pastinya sih nggak bermanfaat ya. Mas, boleh nih di-share ke Sobat AP tipsnya? Silakan. Untuk tipsnya mungkin teman-teman bisa merubah pola pikir yang awalnya kita hanya rebahan atau menonton drama Korea yang mungkin berepisode-episode atau berhari-hari, itu teman-teman bisa juga apa namanya ya, berkebun atau berternak seperti itu. Dan tipsnya untuk berkebun dan berternak itu teman-teman usahakan senang dulu. Yang pertama itu senang dulu kepada apa yang teman-teman tekuni. Kalau misalkan sudah senang, insya Allah untuk apa namanya perawatannya untuk hewan atau tumbuhannya itu insya Allah bisa maksimal. Dan kalau bisa maksimal, kalau teman-teman mau ngembangin itu bisa menjadi usaha teman-teman di masa pandemi ini seperti itu. Dan mungkin untuk tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang suka staycation bersama teman-teman atau bersama keluarga itu boleh-boleh aja, tapi ya harus mematuhi protokol kesehatan. Karena apa? Kita kan nggak mau orang yang terdekat atau orang yang tersayang kita juga tertular oleh virus yang sedang apa namanya sedang melanda di bumi kita ya, itu virus corona atau semacam virus dari kelelawar ya kalau nggak salah itu. Nah kalau teman-teman emang sukanya sama keluarga atau sama teman-temannya, tetap dijaga protokol kesehatannya seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke, Adip. Ya. Oke, terima kasih Mas Andi atas tipsnya. So, gimana nih Sobat AP? Udah punya rencana untuk mengisi liburan belum nih? Memilih untuk tetap liburan atau tetap di rumah aja? Tapi kalau Sobat AP ada rencana untuk liburan, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Nah, setelah kita tadi membahas tentang cara memanfaatkan waktu liburan yang efektif, bisa tuh kalian ikuti buat kegiatan kalian sama liburan nih Sobat AP. Biar nggak boring di rumah aja. Ya, ternyata durasinya udah habis nih Sobat AP. Kita akhiri dulu ya obrolan kita kali ini. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Andi yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Kamis Manis kali ini. Cukup itu dulu aja dari aku. Tetap patuhi protokol kesehatan, stay healthy, and don't forget to smile. Biar hari kamu semakin manis seperti podcast kita Kamis Manis. Saya Selfie, pamit undur diri. Bye-bye, and see you next podcast, Sobat KP. Bye. Dadah. Bye.